Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dia Wulandari dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit mengenai ukuran pemusatan. Untuk yang pertama adalah definisi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang akan menunjukkan pusat dari sekelompok data yang sudah diurutkan. Data tersebut sudah diurutkan dari mulai yang terkecil hingga terbesar. Namun bisa juga untuk melakukan pengurutan data sebaliknya, yaitu dari terbesar hingga terkecil. Untuk selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu mean atau mean atau rata-rata. Yang kedua, median atau nilai tengah. Dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Untuk yang pertama adalah mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata itu adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata ini disimbolkan dengan R. Dan rata-rata ini dibagi menjadi dua. Ada rata-rata hitung data tunggal dan rata-rata hitung data berkelompok. Untuk selanjutnya di sini terdapat rata-rata hitung data tunggal. Data tunggal adalah satu nilai data itu sendiri. Untuk rumus dari rata-rata hitung data tunggal yaitu mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data, atau seperti yang gambar di bawahnya, mean sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn per n atau dibagi n. Untuk kerangannya, simbol tersebut adalah mean. Xn sama dengan data ke n dan n itu adalah banyaknya data. Untuk contoh dari rata-rata hitung data tunggal, nilai perolehan dari 5 anak adalah sebagai berikut: 88, 70, 85, 67, 90. Dan untuk mencari nilai rata-rata, kita gunakan rumus persamaan rata-rata berikut. Mean sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik ditambah Xn per n. Dengan n sama dengan 5, karena banyaknya anak adalah 5. Maka mean sama dengan 88 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 67 ditambah 90 dibagi 5 sama dengan 400 dibagi 5 sama dengan 80. Jadi nilai rata-rata kelima anak tersebut adalah 80. Untuk selanjutnya adalah rata-rata hitung data berkelompok. Data kelompok adalah data yang ditulis dalam bentuk rentang, misalnya 55 sampai 59, dengan setiap kelompok memiliki rentang yang sama. Data kelompok ini biasa digunakan untuk data yang memiliki sebaran cukup banyak. Untuk rumusnya adalah mean bisa sama dengan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah titik-titik ditambah Xn kali Fn per atau dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fn. Untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Perhatikan tabel berat badan siswa kelas 3 SD berikut. Untuk berat badannya, yang pertama 24 kg dengan banyak siswanya 3, 25 kg dengan banyak siswanya 5, 27 kg dengan banyak siswanya 2, 28 kg dengan banyak siswa 4, dan 29 kg dengan banyak siswa 6. Jika kita menggunakan rumus tersebut, maka mean sama dengan 24 kali 3 ditambah 25 kali 5 ditambah 27 kali 2 ditambah 28 kali 4 ditambah 29 kali 6 per 3 ditambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 537 per 20 sama dengan 26,85 kg. Jadi rata-rata berat badan siswa kelas 3 SD adalah 26,85 kg. Untuk selanjutnya yang kedua adalah median atau nilai tengah. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar.
Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Yang pertama ada media data tunggal dan kedua media data berkelompok. Untuk selanjutnya di sini terdapat median data tunggal. Median data tunggal ini terbagi menjadi dua, yaitu data ganjil dengan rumus median untuk N ganjil adalah ME sama dengan X N tambah 1 per 2. Untuk yang kedua yaitu data genap. Untuk rumusnya adalah ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2 atau dibagi 2. Untuk keterangannya, X itu adalah data ke dan N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Untuk rumus dari median data berkelompok yaitu ME sama dengan TB ditambah dalam kurung 1 per 2 N dikurang FK per FI tutup kurung I. Keterangannya adalah ME sama dengan median, TB sama dengan batas bawah kelas median, N sama dengan banyak data, FKK yaitu sama dengan frekuensi kumulatif kurangan dari kelas median, FI sama dengan frekuensi kelas median, dan I panjang kelas median. Untuk selanjutnya adalah modus atau nilai yang sering muncul. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Ada modus data tunggal dan modus data berkelompok. Selanjutnya adalah modus data tunggal. Untuk mengetahui modus dari data tunggal, kita tidak menggunakan rumus apapun. Kita bisa menentukan modus hanya melalui pengamatannya saja. Yang pertama, kita tentukan data atau susunlah data mulai dari terkecil hingga terbesar. Lalu yang kedua, hitung frekuensi kemunculan setiap nilai dalam data. Dan yang ketiga, identifikasi nilai-nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya, modus data berkelompok. Untuk rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung P. Keterangan TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Untuk P sama dengan panjang kelas